Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa liman lahu haqqun alaina waliman asadi ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ngasuh kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi apa yang kita usahakan sehingga semuanya bisa membawa kebaikan bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, jadi kita mempersiapkan Ramadan tahun ini dengan diantaranya kita mempelajari fikih tentang puasa, tentang siam dari kitab Fiqh Sunnah yang ternyata cukup panjang pembahasannya. Dan pekan lalu kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa, artinya orang yang diwajibkan berpuasa sampai pada pembahasan tentang rukhsah yang diberikan kepada musafir maupun yang harus dilakukan oleh yang berhalangan karena haid atau nifas yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Nah, penjelasan kita Fiqh Sunnah sore hari ini, kalau kita mengikuti penjelasannya adalah akan masuk kepada penjelasan waktu tentang al-ayyamul manhiyi an siyamiha. Saya izin untuk membuka di layar teks kitab Fiqh Sunnah, moga-moga bisa terbaca. Jadi kita akan membahas tentang al-ayyamul manhiyi an siyamiha. Tentang hari-hari al-manhiyu yang terlarang ansiyamiha menggunakannya berpuasa. Jadi ada beberapa hari yang tidak diperbolehkan berpuasa, baik yang tidak diperbolehkannya itu karena haram maupun karena makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayyamul manhiyu ansiyamiha. Hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Ja'atil ahadisu, telah ada beberapa hadis musarrihatun, yang menjelaskan, yang menegaskan bin nahyi, larangan, ansiyami ayyamin, tentang berpuasa pada hari-hari tertentu. Nubayyinuha fi mayali, akan kami jelaskan berikut ini. Jadi ada beberapa hari yang dilarang berpuasa. Jadi larangannya, ada yang bentuk larangannya itu larangan haram, ada yang larangannya makruh. Yang pertama, an-nahyu an siyami yaumail idaini. Yang pertama adalah larangan ansiyami puasa yaumayil idaini, 2 hari id, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi larangan puasa di hari id. Ini yang
terkadang menjadi rame di kita ini karena memang ada larangan berpuasa pada hari Id. Sehingga kalau Id masih berpuasa kan artinya melakukan perbuatan yang terlarang. Nah ini ajma'al ulama, para ulama bersepakat ala tahrimi, atas haramnya shaumu yaumayil idain, berpuasa 2 hari Id. Sawaun akana shaumu fardhon, sama saja hukumnya puasanya itu puasa fardu, am tatawuan atau puasa sunnah. Jadi misalnya kan kalau puasa fardu kan puasa Ramadan. Itu kan selesai Ramadan Idul Fitri. Kalau tatawuan ini puasa sunnah, Idul Adha di awal dengan puasa sunnah Arafah. Jadi ini yang kalau memang sudah yakin Id ya haram untuk berpuasa. Nah, jadi baik puasa fardu atau puasa sunnah. Liqauli Umar radhiyallahu anhu, karena ungkapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW naha an siyami hadainil yaumaini. Kita ngajinya sambil dudukan. Di suara duduknya mungkin sudah sebagian masuk. Jadi kata Umar, sungguh Rasulullah SAW naha, melarang, ansiyami hadainil yaumaini, melarang puasa 2 hari ini, ya, yaitu amma yaumul fitri, adapun hari Idul Fitri, fa fitrikum min saumikum, maka itu adalah jadi fitr, buka kalian dari puasa Ramadan kalian. Cara kaki di bawahnya, al-fitru min siyami Ramadan. Jadi Idul Fitri adalah jadi berbuka karena puasa Ramadan, dari puasa Ramadan. Sehingga misalnya ini kadang-kadang terjadi, jadi yang puasa baru 29 misalnya atau baru 28 tapi ternyata sudah diumumkan besoknya Id. Kalau sudah yakin bahwa Id-nya itu sudah dengan dalil yang yakin, ya ini tidak boleh berpuasa meskipun, tapi puasa kan baru 28. Ya, menambah yang kurang karena salah mulai, itu lebih ringan daripada tetap berpuasa pada hari yang sudah yakin hari Id. Ini kalau pakai madzhab fikih yang enak itu, yang kalau pandangan saya, ini pandangan pribadi. Jadi, karena puasa itu pastinya adalah kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kemudian ada ini kias yang mungkin agak begitu pas, tapi yang saya pakai. Jadi kiasnya kan kalau sahur itu diakhirkan. Tapi kalau berbuka anjurannya dipercepat gitu kan. Jadi kalau sudah yakin waktu buka meskipun masih kuat kan dianjurkan untuk berbuka. Nah, kalau sahur, mulai puasanya itu diakhirkan. Allah alam. Jadi sehingga seringkali ya kalau kasus begini puasa belakangan itu duluan. Tapi nanti gimana ya mengkodok yang kurang karena salah memulai. Karena kalau sudah yaumul fitr adalah fafitrukum min saumikum. Wa amma yaumul adha, adapun hari Idul Adha adalah ini fakulu min nusukikum, maka makanlah dari nusuk, jadi hewan kurban yang kalian sembelih. Catatan kakinya an-nusuk al-adhohi. Jadi makana kalau hari Idul Adha adalah hari makan hewan kurban. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Ini karena ini jatuhnya di tadi ijma ulama bahwa larangan puasa Idul Adhi, Idul Fitri maupun Idul Adha adalah larangannya larangan haram, maka tadi kalau sampai terjadi kasus gitu, ini udah terlanjur niat puasa Arafah, tapi ternyata ini udah diputuskan oleh pemerintah bahwa sekarang Idul Adha, ya udah nggak jadi puasa Arafah, oke ya, atau sebaliknya tadi, atau misalnya puasa dan niat puasa
Ramadan, tapi ternyata diumumkan bahwa sudah Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini larangan ala tahrim. Yang kedua, asani an-nahyu an shaumi ayyamit tasyrik. Larangan puasa hari tasyrik. Jadi la yajuzu siyamul ayyamis salasah allati tali idan nahri. La yajuzu tidak diperbolehkan, tidak boleh siyamul ayyamis salasah puasa 3 hari allati tali idan nahri yang mengikuti Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Kalau orang haji nampas hari-hari Mina. Ini larangannya tidak sekuat larangan puasa Id. 5 rawahu Abu Hurairah anna Rasulullah SAW, karena yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ba'asa Abdullah bin Khudafata, bahwa Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Khudafah yatufu fi Mina, untuk berkeliling, bertawaf di Mina, menyampaikan Allah tasumu hadhil ayyam. Allah tasumu, janganlah kalian berpuasa hadhil ayyam, hari-hari ini, hari-hari Mina, 11, 12, dan 13. Nah, kata Nabi, fa'innaha, karena sesungguhnya hari-hari ini, hari Mina itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari Mina adalah hari makan, minum, dan hari berzikir. Jadi hari berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hari Mina, wadkurullah fi ayyamin ma'dudat. Kalau dalam surah Al-Baqarah, Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Ada juga warawat Tabrani fil Ausat, atau Tabrani meriwayatkan dalam kitab Mujamul Ausat, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala shaihan, mengutus seorang yang bersuara keras. Jadi kan zaman dulu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara, belum ada WA, belum ada broadcast gitu ya. Nabi mengirimkan orang yang bersuara lantang, yasihu, untuk mengumumkan Allah tasumu hadhil ayyam, janganlah kalian puasa di hari-hari ini, yaitu hari 11, 12, 13, fa innaha ayyamu aklin, karena ini adalah hari makan, wa syurbin, dan hari minum, wa bi'alid, ini bagi yang sudah tahallul lengkap, tahallul kubro itu boleh, wa bi'alid, dan hari hubungan suami istri. Jadi hari Mina itu bagi yang sudah sedang haji dan sudah tahallul, sudah tawaf ifadah. Nah, ini larangannya. Tapi wa ajaza ashabus Syafi'i, wa ajaza, dan memperbolehkan ashabus Syafi'i. Ya, ashabus Syafi'i, para ini uniknya ya, kalau bahasanya para ulama ashab itu makna aslinya adalah sahabat. Tapi maksudnya ini adalah para murid-murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i disebutnya, muridnya disebut dengan ashabnya, bukan followernya, bukan muridnya. Ini kadang-kadang kita, jadi kalau punya murid, ya itu kan murid saya. Satu saat ini kalau para ulama itu menyebutkan dia adalah sahabat-sahabat saya, ashabus Syafi'i. Atau misalnya Nabi menyebut para pengikutnya sebagai ashabu Rasulullah. Jadi memberikan makna apa ya, kesetaraan. Jadi ashabus Syafi'i, para murid Imam Syafi'i ini memperbolehkan siyama ayyamit tasyrik, puasa hari tasyrik, fima lahu sabab, karena ada sebab. Misalnya sebab
orang yang melakukan pelanggaran dalam haji atau perlu membayar fidyah, yang diantara fidyahnya adalah fasya musalas yamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Misalnya dalam salah satu penjelasan tentang fidyah atau dam di haji yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, tentang ayat haji ayat ke-196. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta bi umratil hajji mastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Begini penjelasan simpelnya, bahwa salah satu bentuk dam ketika haji itu kalau tidak mampu menyembelih hewan adalah dengan puasa 10 hari. Nah, 10 hari itu dibagi dua, ada 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air. Maka misalnya kalau kasusnya orang yang pulangnya cepat, dia harus pulang setelah misalnya dari tawaf ifadah setelah hari tanggal 14 harus pulang, berarti kan dia punya kesempatan hanya 11, 12, 13. Ini yang memungkinkan ada sebab kalau dia mengambil opsinya bayar damnya itu dengan puasa 10 hari, 3 hari ketika sedang haji dan nanti 7 harinya ketika pulang. Misalnya bisa juga ini ya, fimalau sabab min nadrin, karena nadar, au kafarah atau kifarat, au qada, atau karena ada qada. Amma mala sababalahu, adapun puasa yang tidak ada sebabnya, fala yajuzu fiha bila khilafin, maka nggak berbolehkan puasa di hari tasyrik itu. Ini nggak ada yang berbeda pendapat. Tapi kalau ada sebab, ini diantaranya ashabus syafi'i memperbolehkan. Wa ja'alu hadza, dan mereka menjadikan hal ini nadiras sholati, jadi seperti sholat allati laha sababun, yang karena ada sebab fil auqatil manhiyi fiha anis sholat, pada waktu-waktu yang aslinya tidak boleh sholat. Misalnya kan dalam fikih itu kan nggak boleh sholat setelah sholat subuh, nggak boleh sholat setelah sholat asar. Tapi kalau ada sebab, misalnya sholat jenazah, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat gerhana, ini kan mungkin saja. Nah, karena ini ada pembolehan tadi, maka Ashabus Syafi'i berpendapat bahwa larangan berpuasa pada hari tasyrik itu tidak sekuat larangan puasa pada hari Id, sehingga kalau ada sebab tertentu diperbolehkan puasa. Contoh kasus tadi kan misalnya orang yang opsi fidyahnya mengambil fidyah itu puasa 10 hari dengan rincian 3 hari ketika sedang haji dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisu an-nahyu an shaumi yaumil jumu'ati munfaridan. Larangan an shaumi yaumil jum'ah, puasa hari Jumat munfaridan, sendirian. Jadi penjelasannya, yaumul jum'ati, hari Jumat adalah idun usbu'iyun lil muslimin. Adalah id pekanan bagi kaum muslimin. Jadi kita punya id, hari raya pekanan. Kalau di Jawa ada istilahnya hari pasaran, 5 hari sekali, pasar Kliwon, pasar Pon, pasar Wagi, pasar Legi. Nah itu kan kalau di Islam ini idnya itu ya hari Jumat. Nah, ini Jumat. Walidhalika, karena itulah nahasyadu an siyamihi.
agama syari Allah melarang puasa pada hari Jumat dari Id ini. Wadhabal jumhur dan madhabul jumhur, pandangan jumhur ulama, ila annan nahya lil karohah, bahwa larangan apa namanya puasa di Jumat itu lil karohah. Jadi lil karohah. Ini ada catatan kakinya. Wa an Abi Hanifah wa Malik la yukrahu wal adillah al madkurah alaihima. Jadi kalau ada pandangan Imam Malik, Imam Hanifah tidak dimakruhkan. Jadi la tahrim, bukan larangan yang bersifat haram. Illa ida soma yauman, kecuali kalau hanya puasa hari itu saja. Kecuali jadi kalau puasa yauman qablahu, satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau satu hari sesudahnya, au wafaqa adatan lahu, atau kebetulan bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Misalnya ada yang puasa Daud pas hari Jumat misalnya, au kana yaumu Arafah, atau pas hari Jumat bertepatan hari Arafah, au Asyura, atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, hari Asyura, fa innahu, maka sesungguhnya hina idin, kalau berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, atau hari Jumat bertepatan dengan hari biasanya dia puasa seperti puasa tadi Daud, atau hari Arafah atau hari Asyura, maka la yukrohu siyamu, nggak makruh puasanya. Jadi ini kadang misalnya kan, di pas hari Arafahnya tanggal 10, udah ngincernya hari Arafah Arafah pas hari Jumat, udah ngincer mau niat puasa Arafah, kemudian hari Jumat, ya tetap tidak makruh puasa. Atau pas hari Asyura tidak diharuskan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Ini karena sudah ada klausul lain, bukan semata-mata hari Jumat. Fa'an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dakhala, memasuki atau datang, ala Juwairiyah bintil Haris, ke rumah istrinya Juwairiyah bintil Haris, wahiyya sha'imah, dan ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa. Fi yaumi Jum'atin, berpuasa hari Jumat. Faqala laha, Nabi bertanya ke Juwairiyah, asumti amsi, apakah kemarin engkau berpuasa? Faqalat, Juwairiyah menjawab, la, enggak. Qala, Nabi bertanya lagi, aturidina antasumi ghadan, apakah engkau ingin besok juga puasa? Qala, kata Juwairiyah, la, enggak. Nah, Qala, karena ditanya, kemarin puasa enggak? Enggak. Besok mau puasa lagi enggak? Enggak. Nah, akhirnya Nabi berkomentar, Qala, fa'aftiri idan. Nah, kalau gitu sekarang berbukalah. Artinya Nabi melarang puasa hari Jumat tok, nah, Jumat saja. Jadi, tanpa ada klausul lain. Bukan hari Arafah, bukan hari Asyura, bukan hari puasa Daud. Nah, itu dilarang, suruh berbuka. Rawu Ahmad wan Nasai bisanadin jayyid, hadis riwayat Ahmad dan Nasai dengan sanad yang bagus. Wa an Amir al-Asy'ari qala, dari Amir al-Asy'ari qala, berkata Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda Rasulullah, inna yaumal jum'ati, sesungguhnya hari Jumat adalah idukum, adalah hari raya kalian. Maka fala tasumuhu, maka janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat itu, illa antasumu qablahu, kecuali kalau engkau berpuasa sebelumnya, au ba'dahu, atau berpuasa
sesudahnya. Artinya puasa Kamisnya atau ditambah dengan Sabtunya. Rawahul Bazzar bisanadin hasan. Sanadnya hasan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, man kana minkum mutatallian, barang siapa di antara kalian mau berpuasa sunnah, falyasum yaumal khamis, maka berpuasalah pada hari Kamis. Wala yasum yaumal jum'ah, dan janganlah berpuasa hari Jumat. Fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dzikrin, karena hari Jumat adalah hari makan, minum, dan hari berzikir. Wahu bin Abi Syaibah bisanadin hasan. Tadi kecuali tadi kalau kebetulan gitu ya, Arafah, Asyura, atau kalau Ayyamul Bid kan ya pasti ada depan belakangnya ya. Ada 3 hari. Rawahu bin Abi Syaibah bisanadin hasan. Wa fi sahihaini min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la tasumu yaumal jum'ati, janganlah kalian berpuasa hari Jumat, illa wa qablahu yaumun, kecuali sebelumnya puasa 1 hari, au ba'dahu yaumun, atau sesudahnya puasa 1 hari. Jadi ada ditambah Kamisnya atau ditambah Sabtunya. Wa fi lafdin li muslimin, dalam redaksi Imam Muslim, lafaz Imam Muslim, wala takhussu lailatal jum'ati, janganlah engkau khususkan malam Jumat bi qiyamin, dengan qiyamul lail min bainil layali, di antara beberapa malam-malam yang lain, khusus hari Jumat misalnya. Hari semedi misalnya, dari apa misalnya, ya nggak diperbolehkan. Wala takhussu yaumal jum'ati, janganlah kau khususkan dari Jumat bisyamin min bainil ayyam, dengan puasa padahal hari-harinya nggak puasa, illa an yakuna fi saumin yasumu ahadukum, kecuali kalau hari Jumat itu bertepatan dengan hari yang jatuhnya kebiasaan puasa di antara kalian, seperti yang puasa Daud pas hari Jumat. Tapi mengkhususkan hari Jumat atau malam Jumat untuk ibadah tertentu, ini dilarang. Nah, gimana kalau pas memang misalnya gitu kan, sempatnya cuma dari Jumat, ya, maka bukan berarti mengkhususkan. Misalnya gitu kan, malam Jumat, kalau di tradisi Arab kan besoknya libur. Misalnya bikin mabit dari Jumat, malam Jumat gitu kan, ya, karena tradisi dulu di pesantren juga kan, sekolah dulu di Jawa liburnya Jumat. Jadi kalau mau kegiatan malam Jumat, bukan khusus dari Jumat, tapi karena faktor teknis saja, karena besoknya libur. Itu malah lebih mudah, nggak masuk dalam larangan ini. Yang ketiga, Ar-Rabi'u, yang keempat, an-nahyu an ifradi yaumis sabti bisyamin. Yang keempat, larangan an ifradi, jadi mengkhususkan yaumis sabti, hari Sabtu, bisyamin, puasa hari Sabtu tok, Sabtu saja. An Busrin as-Sulami an ukhtihi as-Somma, dari Busr as-Sulami, dari saudara perempuannya as-Somma, an Rasulullah SAW, kolam sabda Rasulullah, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabat, hari yang disucikan oleh kaum Yahudi, hari Sabat, illa fi maftarodo alaikum, kecuali puasa yang telah difardukan atasmu. Wa yastamilul qada wan nudur wan nafla idza wafaqa adadahu au kana yaumi arafah wa nahwi dzalika. Ini jadi kecuali misalnya kan karena qada, karena nadar, karena puasa sunnah yang kebetulan hari jatuhnya hari Sabtu, atau hari Arafah, atau hari Asyura tadi. Jadi kecuali yang telah diajarkan, bukan karena Sabtunya, tapi karena
sebab lain, alasan lain. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin au uda syajaratin falyamdhu. Jadi kalau wa illam yajid, dan jika tidak mendapati ahadukum salah di antara, jadi sampai saking nggak ada yang dikunyah hari Sabtu, jadi kan boleh kan kita bahas yang di pekan lalu, kan boleh orang puasa sunnah karena tidak ada makanan. Nah, misalnya pas hari Sabtu nanya ke keluarga ada makanan nggak ada, ya nggak boleh puasa. Jadi karena hari Sabtu. Jadi meskipun kalau nggak ada makanan, illa liha inabin, kecuali kulit apa itu namanya, kulit anggur, au uda syajaratin, apa itu, liha anabin ay kishron, kulitnya doang, au uda syajaratin, atau tangkai pohon, fal yamdoghu, maka apa namanya, hendaklah dia kunyah, ya nggak ada yang dimakan tadi kan, adanya cuman apa itu batang pohon, ya kunyah aja batang pohon. Ya, atau kalau gampang di sini misalnya ada air, minum air aja misalnya itu untuk agar tidak puasa di Sabtu, karena di penjelasan pekan lalu kan kalau nggak ada makanan boleh orang itu berpuasa sunnah. Rawu Ahmad wa ashabu sunan wal hakim. Wa qala sahihun ala syarti Muslim wa hasanahu Tirmidzi. Wa qala wa ma'nal karohati fi hada. Jadi yang ada yang mengatakan makruhnya puasa di Sabtu ini an yahtassar rajulu yaumas sabti bisyamin, ketika seseorang mengkhususkan hari Sabtu itu dengan untuk berpuasa. Li'annal yahud yu'addimuna yaumas sabt, karena orang-orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Dan kita ya untuk diajarkan untuk khaliful Yahud, untuk berbeda dengan orang Yahudi. Wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumas sabti wa yaumal ahadi. Nabi berpuasa hari Sabtu dari Ahad. Aksara mimma yasumu minal ayyam. Ya, lebih banyak ya ya lebih banyak mimma yasumu minal ayyam, hari-hari Nabi berpuasa. Wa yaqulu innahuma idul musyrikin, sesungguhnya keduanya hari Sabtu dan Ahad adalah idnya kaum musyrikin. Fa ana uhibbu an ukhalifahu, maka saya senang agar berbeda dengan idnya orang musyrik. Ini di riwayat yang lain, tapi puasanya tidak hanya Sabtu saja, tapi Sabtu dan Ahad. Jadi karena orang musyriknya sedang merayakan itu hari idnya, maka Nabi mukhalafah, yaitu dengan berpuasa. Ini kata Ummu Salamah, tapi ya dua-duanya. Rawu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa Ibnu Huzaimah wa sahahahuma. Jadi wa madhabul ahnaf, madhab Imam Hanafi wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa Syafi'i dan Hambali, karahatu shaum yaumas sabti munfaridan li hadhil adillah. Makruhnya puasa hari Sabtu saja karena dalil ini. Wa khalafa fi dzalika Malik, dan madhab Imam Malik berbeda dari madhab yang lain. Fajawwaja siyam munfaridan, memperbolehkan puasa Sabtu saja bila karoha, tanpa ada kemakruhan, nggak dimakruhkan. Wal hadisu hujjatun ali, meskipun hadisnya itu menjadi dalil yang membantah pandangan Imam Malik. Tapi sekali lagi, ini kalau dari ilmu hadis, karena hadisnya bukan hadis yang sahih, ini hadis hasan misalnya kan, ini biasanya yang menjadi penyebab. Atau misalnya ada nih kan riwayat bahwa Nabi juga berpuasa di Sabtu dan dari Ahad. Ini yang juga menjadi dalil cara memahaminya, kan Nabi puasa. Jadi
Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada riwayat yang tadi melarang puasa hari Sabtu saja, ini kan. Nah, yang ini la tasumu yaum as-sabti alaikum. Lalu ada riwayat berikutnya, riwayat yang lain yang riwayat Ummu Salamah bahwa Nabi SAW puasa Sabtu Ahad, dan kalau dilihat puasa sunnah Nabi banyak juga jatuh di hari Sabtu dan Ahad dengan alasan ini. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu ya ini ada dua hadis yang bertentangan gimana? Ya itulah beda pendapat. Ya, beda pendapat, beda pendapatan itu kan keniscayaan biasa aja gitu. Yang kita bahas di bab dulu-dulu, pembahasan yang awal-awal bab di fikih sunnah, para sahabat yang beda-beda puasanya, puasa fardu aja sama-sama slow aja, tenang aja gitu. Yang puasa dan yang tidak puasa ya biasa aja, nggak saling membuli. Zaman sekarang gara-gara puasa bully-bulian, puasanya kemana nanti? Yang puasa membuli yang nggak puasa membuli yang puasa. Nah, malah hilang pahala semua puasa nanti. Oke. Ya, yang kelima, al-khamisu an-nahyu an shaumi yaumish syakki. Yang kelima, larangan puasa di hari yang masih ragu. Ini kemungkinan nanti akan jadi. Hari ragu itu ya hari paling mungkin adalah hari tanggal 30 Sya'ban. Karena hari 30 Sya'ban itu kemungkinan bisa masuk 1 Ramadan, bisa masih 30 Sya'ban. Qala Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Berkata Ammar ibnu Yasir, man soma, barang siapa yang berpuasa al-yauma pada hari alladzi syakka fihi, pada hari yang dia ragu tentang hari itu, apakah sudah masuk puasa atau belum, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah durhaka, bermaksud kepada Abul Qasim Nabi Muhammad SAW. Rawahu ashabus sunan, adanya dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ashabus sunan. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Wal amalu ala hada inda aktsari al-ilmi. Kebanyakan ahlul ilmi menggunakan hadis ini. Hadis larangan puasa pada hari Syak. Wa bihi yaqulu Sufyan Ats-Tsauri wa Malik ibnu Anas wa Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Deretan para ulama, jadi mulai ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibnu Anas, tabi'in Abdullah bin Mubarak, tabi'in kecil, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Mereka karohu, memakruhkan an yasumar rajulu, seseorang berpuasa al yaumal ladzi yashukku fihi, pada hari yang dia masih ragu. Tentang ini kalau pakai dalil ini bisa gimana nih kalau yang besok ini beda-beda pendapat. Allah Allah. Kalau pakai ini, kalau memang masih ragu, dimakruhkan untuk memulai. Waro aksaruhum insamahu wa kana min syahri Ramadan an yaqdiya yauman makanahu. Fa insamahu limuwafaqati adadahu jazalahu siyam khina idin biduni karohatin. Ini agak muskil juga. Waro'an dan berpandangan. Aksaruhum, kebanyakan para ulama ini. Insamahu, jika dia berpuasa pada hari Syak itu. Kalau ini mana harfiahnya, maka jadi muskil. Wa kana min syahri Ramadan. Dan itu ternyata pada ragu-ragu, tapi pas kebetulan itu misalnya tadi puasanya puasa ragu. Dan itu termasuk ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Karena puasanya di hari yang ragu, anyak dia yauman makana. Maka dia dianjurkan untuk mengkodok. Mengkodok. Menggantikan
hari yang meskipun dia tidak puasa, tapi masih ragu-ragu. Ini berbeda dengan indal Hanafiyah. Menurut madzhab Hanifah, idharu anhu min Ramadan wa shomau ajza'ahu anhu. Kalau madzhabnya Hanafi, kalau ternyata memang sudah Ramadan, ya boleh dia berpuasa dan sudah tidak mengkodok. Nah, kenapa kok yang lain mengatakan ini masih harus mengkodok? Karena jadi dalam Islam, jadi perbuatan itu nggak boleh dikerjakan dengan keraguan-raguan. Harus ala yakinin. Jadi kalau slogannya kan, Qul hadi sabili atu ilallahi ala basirah. Ya, harus dengan yakin. Jadi nggak boleh orang melakukan sesuatu yang masih bisa iya, bisa enggak. Ragu-ragu. Itu malah nggak boleh. Jadi misalnya orang mau sholat duhur, ya apa namanya, masih ragu udah masuk duhur apa belum, ya aslinya nggak boleh. Bahkan ketika ternyata sudah masuk Ramadan misalnya, ragu-ragu udah masuk apa belum, ternyata sudah masuk Ramadan dan dia sudah puasa, maka dia harus mengganti. Ini pandangan jumhur ya, tapi pandangan Abu Hanifah sudah cukup. Fa in shamahu li muwafaqati adatan lahu. Kalau puasanya hari Syak itu bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa dan seperti puasa Daud, jazallahu siyamu hina idzin biduni karoha. Jadi boleh puasanya tanpa ada kemakruhan karena memang sudah menjadi hari pas hari jatuhnya dia puasa Daud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini agak unik ya pandangannya jumhur. Jadi kalau saya memahaminya sih bahwa karena jumhur menggunakan kaidah bahwa melakukan misalnya di orang puasa itu harus faman syahida. Syahida itu kan kalimatnya harus menyaksikan. Nah, bersaksi itu kan harus dengan keyakinan, nggak boleh dengan keraguan-raguan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah anhu, Nabi sallallahu bersabda, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Tataqaddamu, mendahului sauma Ramadhana, puasa Ramadan biyaumin wala yaumain, dengan sehari atau 2 hari. Curi start Ramadan itu nggak boleh. Curi start Ramadan nggak boleh. Wallah alam, kalau pandangan dulu zaman belajar, mendingan kalau Ramadan terlambat start itu ada syubhatnya. Kenapa terlambat start? Karena masih belum yakin Ramadannya. Itu terlambat start kan. Ternyata karena apa namanya menunggu menyempurnakan Sya'ban sampai 30, ternyata Ramadannya kebetulan cuma 29. Nah, misalnya itu kan baru 28, sudah ada hilal Syawal. Nah, berarti kurang 1, salah start. Itu zaman dulu belajar itu masih mending salah start daripada mendahului start. Nah, wallah alam. Itu dalilnya agak males memang mungkin apa namanya dalil argumentasinya tadi. Jadi kalau untuk sahur kita dianjurkan untuk menunda mengakhirkan. Kalau urusan iftar suruh mempercepat, itu yang suka dulu pandangan ketika belajar itu. Illa an yakuna saumu yasumuhu rajulun, kecuali hari Syak itu memang hari yang dia biasanya puasa, falyasum dalikal yaum, maka silahkan puasa hari itu rawahul jamaah. Kalau jadi kebiasaan ya nggak apa-apa, tapi kalau mendahului start, biar kelihatan lebih soleh, biar kelihatan lebih serius misalnya gitu, ya nggak boleh. Wa qala Tirmidzi hasanun sahihun wal amru ala hadhi aktsaril ilmi. Jadi mayoritas para ahlul ilmi, para ulama menggunakan hadis ini. Larangan mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Karihu an yata'ajjal ar-rajul. Mereka memakruhkan seseorang tergesa-gesa bisyamid, puasa qabla dukhul Ramadan. Sebelum masuknya Ramadan, 5 Ramadan. Wa in kana rajulun yasumu shauman fa wafaqa siyamu dzalika fala ba'sa bihi indahu. Meskipun kalau ada orang yang berpuasa
lalu puasanya itu kebetulan pada jatuh pada hari syak, ya mereka fala ba'sa itu nggak apa-apa kalau yang udah biasa. Tapi kalau yang nggak boleh adalah orang yang jadi mencuri start Ramadan, jadi nggak boleh. Karena harus faman syahida dengan yakin, jadi apa namanya sudah masuk Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil yang gampang-gampang aja ya, apa-apa ya. Nah, kemudian yang keenam, asadisu annahyu an shaumid dahri. Yang keenam adalah larangan puasa sepanjang tahun. Ini yang pernah Nabi larang itu kan. Orang yang pengen puasa nggak buka-buka. Yahrumu haram, sampai kalimatnya haram. Siyamusanati. Puasa setahun kulliha semuanya. Jadi setahun puasa terus. Bima fiha, dengan apa yang dalam tahun itu al-ayyamul lati, hari-hari yang nahasyari'u an siyamiha. Hari-hari yang dilarang puasa masih tetap berpuasa. Dari hari Id masih puasa. Hari apa semua puasa terus panjang tahun. Liqauli Rasulullah SAW, karena sabda Nabi SAW, la soma, tidak puasa man somal abad, orang yang berpuasa selama-lamanya. Ya, karena Nabi ya, atqakum lillah, Nabi yang paling bertakwa, Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Rawahu Ahmad al-Bukhari wa Muslim. Nah, fa in aftara yaumail id, kalau orang itu berbuka pada jadi 2 hari Id. Jadi kalau zaman santri itu kalau yang kalau ada yang kenal puasa dalail, itu kan puasa sepanjang tahun. Ini ilmunya santri, puasa sepanjang waktu. Bukannya kalau pas hari Id, nah itu nggak puasa. Cuman sehari Idul Fitri, besoknya sudah puasa lagi. Kalau Idul Adha, agak panjang 4 hari wa'yamut tasyrik. Jadi kalau hari Id-nya dia tidak puasa, dan dari tasyrik juga nggak puasa, wasoma baqiyatal ayyam, dan dia puasa sepanjang hari yang lain, jadi selain hari Id dan hari tasyrik dia puasa, inta fatil karoha, hilanglah kemakruhan itu. Artinya boleh. Jadi, puasa misalnya setahun penuh, hidupnya puasa terus. Boleh. Yang penting pas Idul Fitri, Idul Adha-nya nggak puasa. Hari tasyriknya nggak puasa. Idza kana mimman yaqwa ala siyamiha. Idza kana, jika ada, dia itu mimman, termasuk orang yaqwa ala siyamiha. Jadi teman-teman yang pesantren yang dulu puasa dalail itu kan, di istilah pesantren puasa dalail itu ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai ada yang puluhan, bertahun-tahun, sepanjang tahun yang puasa, boleh-boleh saja. Ini pandangan Said Sabiq, boleh selama Id-nya dia sudah berbuka. Qala Tirmidzi, wa qad kariha qaumun min ahlil ilmi siyamat dahri. Dan sebagian ahlul ilmi, para ulama, memakruhkan puasa sepanjang tahun. Idza lam yuftir yaumal fitri wa yaumal adha wa yaumat tasyrik. Jadi makruhnya itu kalau dia tidak berbuka pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Faman aftara fi hadhil ayyam, barang siapa yang berbuka pada hari-hari ini, hari Id, hari tasyrik, faqad kharaja min haddil karohah. Maka dia sudah keluar dari batas kemakruhan. Wala yakunu qad shamat dahra kullahu, dan dia tidak termasuk orang yang disebut puasa sepanjang waktu, sepanjang tahun semuanya. Hakada ruwiya an Malik. Demikianlah diriwayatkan dari Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Ini kalau di pesantren ada biasa ini kan. Jadi yang puasa, atau pesantren sekarang, pesantren lama, pesantren salaf itu ada tradisi puasa dalail setahu saya. Waqad aqaran Nabi SAW, Nabi mentakrir, hadis takriri, Nabi membiarkan, memperbolehkan Hamzah al-Aslami,
hamzah al-aslami ala sardisya untuk melanjutkan puasa waqala lahu sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ya, silakan kalau mau puasa silakan, kalau berbuka silakan. Karena hari selain yang diharapkan dan yang difardukan adalah hari mubah, itu kecuali tadi kalau ada makruh pada hari tertentu. Wal afdol, dan yang afdol adalah an yasuma sauman wa yuftiru yauman. Dan yang paling afdol, kalau di dalam ranking puasa afdol adalah puasa sehari, berbuka sehari. Fa inna dzalika ahabbas syiyam ilallah. Karena ini adalah puasa yang paling Allah cintai. Puasa dia akan datang penjelasannya nanti. Puasa Daud. Puasanya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. As-sabi'u yang ketujuh, an-nahyu an syamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idnihi. Ya, ini khusus wanita. Yang ketujuh, an-nahyu larangan an syamil mar'ati. Puasanya seorang wanita, wa zawjuha dan suaminya hadir sedang ada di rumah, sedang nggak musafir. Nah, suami di rumah, istrinya malah puasa. Nah, Rasulullah SAW melarang almar'ata wanita antasuma berpuasa, wa zawjuha sedangkan suaminya hadir sedang ada di rumah hadir, hatta tasta'dinahu sehingga wanita itu minta izin, mendapatkan izin dari suaminya. Ini ya, tentu ini puasanya bukan puasa Ramadan. Kalau Ramadan nggak pakai izin. Fa'an Nabi radhiyallahu anhu, dari radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumil mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi illa Ramadan. Nah, janganlah seorang wanita berpuasa sehari saja. Wa zawjuha hadirun syahidun sedangkan suaminya sedang ada di rumah. Illa bi'idnihi kecuali dengan izin suaminya. Illa Ramadan kecuali hari Ramadan kalau usah pakai izin. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ini riwayatnya. Wa qad hamalal ulama'u, dan sungguh para ulama membawa dan nahya larangan ini ala tahrim. Ala tahrim. Jadi memahami hadis ini para ulama bahwa ini adalah larangan yang konotasinya haram. Artinya kalau dikerjakan ya berdosa. Wa ajazu, dan mereka memperbolehkan li zauji bagi suami an yufsida siyama zaujatihi. Jadi suami diperbolehkan membatalkan puasa istrinya lausomat. Nah, kalau istri yang berpuasa dunaan ya'danalaha. Tanpa ketika dia tidak mengizinkannya. Jadi ini diperbolehkan. Ini alasannya di sini liftiyatiha ala haqqi. Liftiyatiha, ini di catatan kakinya ai lita'addiha ala haqqi. Karena jadi istri yang berpuasa saat suaminya ada di rumah tanpa izin itu dianggap telah melampaui batas hak suaminya. Wahada fi ghairi Ramadan. Jadi ya kadang-kadang solihah yang kelewatan juga nggak benar juga ya. Saking solihahnya berpuasa terus suaminya udah berbulan-bulan nggak ada, habis rumah dan istrinya puasa, solihah banget, kebangetan juga malah salah juga. Wahada fi ghairi Ramadan, ini di luar Ramadan kama ja'a fil hadis. Fa innahu la yahtaju ila idnin minaz zawji. Sebab kalau puasa Ramadan nggak perlu izin dari suami. Wa kadzalika, ini berikutnya. Wa kadzalika laha antasuma min ghairi idnihi idza kana ghaiban. Wa kadzalika demikian pula laha bagi istri. Antasuma boleh puasa min ghairi idnihi tanpa izin suaminya. Idza kana ghaiban, kalau suaminya sedang ghaib, sedang enggak di rumah.
suaminya lagi musafir, suaminya lagi keluar kota, boleh tanpa izin suaminya. Fa'idha qadimah, maka jika suaminya pulang, la siyamaha, maka suaminya boleh membatalkan puasa istrinya. Ada juga wajah alu maroda zauji wa azzihi an mubasyaratiha misla ghaibati anha fi jawaji shaumiha duna antastadina. Dan para ulama juga menjadikan maroda zauji sakitnya suami. Jadi suaminya lagi sakit, wa azzihi an mubasyaratiha, dan ketidakmampuan suami untuk menggauli istrinya itu dijadikan misla ghaibatihi anha, seperti ketidakhadirannya fi jawaji shaumiha. Jadi tentang bolehnya berpuasa istri duna antas ta'dinahu, tanpa minta izin. Jadi kalau suaminya sakit, suaminya yang nggak mampu itu, ini boleh istri berpuasa tanpa izin. Oke, ini apa namanya tentang hari-hari, tentang puasa yang tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir ini ada sedikit, ini agak beda. An-nahyu an wisalis saumi. Larangan puasa ngebleng, puasa wisol. Catatan kakinya wisol. Waslu saumi mutaba'tu ba'di ba'don duna fitrin au sahurin. Puasa nyambung hari satu ke hari berikutnya tanpa buka, tanpa sahur. Puasa tirakat, puasa tanpa ngebleng, puasa ngebleng tanpa sahur, tanpa buka. Ini puasa dilarang. Misalnya sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngebleng, itu nggak boleh dalam Islam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW qala, bersabda Nabi, iyyakum wal wisal. Iyyakum wal wisal. Jauhilah kalian nyambung puasa. Qalaha salasa marratin. Nabi mengatakannya 3 kali. Iyyakum wal wisala, iyyakum wal wisala, iyyakum wal wisal. Jauhilah puasa wisal. Nah, qalu, para sahabat komplain. Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Lah engkau wisal ya Rasulullah. Jadi para sahabat tidak melihat Nabi berbuka atau sahur. Jadi puasanya nyambung. Qala, Nabi bersabda, innakum lastum fi dzalika misli. Innakum, sesungguhnya kalian, lastum, tiadalah kalian, fi dzalika, dalam hal ini, misli, seperti aku. Nabi, inni abitu, sesungguhnya aku mabit semalaman. Ya, ini yut'imuni rabbi, yut'imuni ay yaj'alullahu lahu quwwatat ta'imi wasyarif. Kalau kalimat harfiahnya, yut'imuni rabbi, memberikan aku makan Tuhanku, wayaski, dan berikan minum kepadaku Tuhanku. Ya kalian nggak sama dengan aku. Kalau aku di malam hari Allah ngasih aku makan dan minum. Jadi, nah ketika para sahabat melihat Nabi tidak makan, tidak minum, ya mereka pengen niru, puasa nggak buka, nggak sahur. Nabi tegur, jangan, iya kumpul wisol. Nabi mengatakan, faklifu minal a'mali ma tutikun. Faklifu minal a'mali ma tutikun. Maka jadi lakukanlah amal-amal yang kalian mampu melakukannya. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa qad hamalal fuqaha an hayya alal karuha. Jadi hadis Bukhari Muslim. Tapi ada ini sebagian ulama fikih yang membawa hadis ini bahwa larangan adalah larangan makruh. Kalau yang tadi yang di sini kan ini apa tentang larangan wisol ini. Wajawaza Ahmad wa Ishaq wa Abdul Mundir al-Busal ila sahari malam takun malam takun masyaqqatan ala shaib. Wajawaza Ahmad wa Ishaq Mundir
malam takun masyaqqatan. Jadi wajah-wajah dan perbolehkan Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Mundir al-wisal nyambung ilas sahur, ilas sahari. Jadi nggak buka sampai ketemu sahur, itu malam takun masyaqqatan. Jadi boleh kalau tidak memberatkan, merepotkan bagi yang misalnya orang yang pingin misalnya agar dia tidak ngantuk ketika qiyamul lail, misalnya pingin awakhir Ramadan bisa nyala sepanjang malam, gitu kan? Di antara cara bikin melek itu kan kalau perut kosong, kalau perutnya kenyang ya cepat tidur. Itu selama misalnya itu boleh nggak buka misalnya, karena buka itu diperbolehkan kalau memang kuat. Di pandangan Ahmad, Ishaq dan Mundir. Lima rawahul Bukhari an Nabi sallallahu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Ada riwayat yang lain dari Al-Bukhari. Jadi Nabi melarang la tuwasilu, jangan wisol, tapi ngasih opsi. Fa ayyukum arada an yuwasil, maka siapa saja di antara kalian yang mau wisol, maka falyuwasil hatta sahar, maka hendaklah wisolnya cuma sampai sahur. Boleh. Jadi ini biasanya kalau cerita para salafus soleh itu agar mereka dalam mengisi malam Ramadan itu misalnya itu tidak nggak ngantuk, jadi bisa pemelek sepanjang malam karena memang perutnya dibikin kosong. Nah, kalau perut kita dikosongin masuk angin gitu kan ya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sore hari ini yang dapat kita bahas. Jadi tentang larangan hari-hari yang dilarang puasa dan tentang larangan wisol. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan dan saya kembalikan ke Pak Rafi.